Perkenalkan, nama saya Kristina Natalia Hidayat, NPM 21050301181. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dengan tema pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, siswa dengan hambatan penglihatan. Tunanetra adalah istilah umum untuk kehilangan penglihatan yang mempengaruhi pembelajaran di lingkungan sekolah. Secara hukum, definisi anak-anak tunanetra terbagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan kemampuan mereka menggunakan indera penglihatan untuk belajar setelah koreksi maksimum. Perbedaan pendidikan utama adalah bahwa anak-anak tunanetra menggunakan indera peraba atau pendengaran sebagai saluran belajar utama mereka, sedangkan anak-anak dengan gangguan penglihatan dapat dengan bantuan masih menggunakan indera visual sebagai jalan utama belajar mereka. Dari segi bahasa, kata tunanetra terdiri dari kata tuna dan netra. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, luka atau rusak. Sedangkan kata netra berarti penglihatan. Dengan demikian, tunanetra berarti buta. Tetapi buta belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak dapat melihat. Dalam literatur bahasa Inggris, istilah tunanetra juga disebut dengan visual impairment atau kerusakan penglihatan atau sight loss, kehilangan penglihatan. Visual impairment atau kehilangan penglihatan didefinisikan sebagai suatu gangguan atau hambatan atau keterbatasan pada indera penglihatan yang meskipun telah dibantu dengan alat tertentu atau dikoreksi, kondisi ini tetap memberi pengaruh yang kurang baik terhadap proses dan hasil pendidikan yang penyandangannya. B. Klasifikasi. Tunanetra dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu buta total atau blind dan buta ringan atau low vision. Kriteria pengklasifikasian tunanetra dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan melihat. Purwaka Hadi mengklasifikasi anak tunanetra berdasarkan kemampuan penglihatannya. Terdapat kelompok buta dan low vision. Anak dengan kondisi tunanetra berat atau blind. Anak tunanetra dengan kondisi ini sudah tidak mempunyai sama sekali sisa penglihatan sehingga tidak bisa membedakan mana gelap dan mana terang. Terdapat juga anak tunanetra yang masih mempunyai sisa penglihatan untuk membedakan terang dan gelap, disebut anak dengan kondisi residual vision. Kelompok anak tunanetra kurang penglihatan atau low vision. Kondisi penglihatan anak low vision pun berbeda-beda, yaitu 1. Light perception atau kondisi di mana anak hanya bisa membedakan terang dan gelap. Yang kedua, light projection, mengetahui perubahan cahaya dan mengetahui arah sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision atau penglihatan pusat pengamatan terhadap objek yang terlihat hanyalah bagian tengah saja. Yang keempat, peripheral atau pengamatan samping, sehingga pengamatan terhadap benda hanya melihat di bagian tepi. Yang kelima, penglihatan bercak bila melihat objek ada. 1. Berdasarkan kemampuan daya penglihatan. A. Tunanetra ringan, B. Tunanetra setengah berat, C. Tunanetra berat. Yang kedua, berdasarkan saat terjadinya ketunaan. Tunanetra sebelum dan sejak lahir. Kelompok ini berdiri dari orang yang mengalami ketunanetraan pada saat dalam kandungan atau sebelum usia 1 tahun. Yang berikutnya, tunanetra balita, yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada ia berusia di bawah 3 tahun. Yang berikutnya, tunanetra balita, yaitu mengalami ketunanetraan pada usia 3-5 tahun. Berikutnya, tunanetra pada usia sekolah. Ini mengalami pada usia 6-12 tahun. Berikutnya, tunanetra remaja. Ini mengalami pada usia 13-19 tahun. Berikutnya, tunanetra dewasa, yaitu mengalami ketunanetraan pada usia dewasa atau usia 19 tahun ke atas. Yang ketiga, berdasarkan adaptasi pendidikan. Yang pertama, ketidakmampuan melihat taraf sedang. Yang kedua, taraf berat. Yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat. C. Karakteristik siswa tunanetra. Yang pertama, karakteristik kognitif, akademik, sosial dan emosional, dan perilaku. D. Faktor penyebab. Berbagai macam kondisi dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang serius pada anak-anak sejak lahir hingga usia 5 tahun. Penyebab potensial termasuk kondisi keturunan, penyakit menular, kanker, cedera, dan berbagai kondisi lingkungan.
Penyebab sebenarnya dari gangguan tersebut bukanlah kepentingan utama guru, yaitu harus menangani konsekuensi fungsional dari gangguan tersebut. Konsekuensi fungsional tersebut akan tampak serupa dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Jadi, apakah penyebab adalah infeksi atau kondisi keturunan? Guru menghadapi masalah penglihatan terbatas yang serupa. Satu, ada prenatal, yaitu ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Yang kedua ada postnatal, yaitu ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau pada saat persalinan atau mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Yang cara identifikasi atau diagnosis. Kebanyakan anak tunanetra berat diidentifikasi oleh orang tua dan dokter jauh sebelum mereka masuk sekolah. Pengecualian paling umum adalah anak-anak penyandang disabilitas ganda. Ada kemungkinan untuk kondisi lain, misalnya cerebral palsy atau autisme, untuk menutupi gangguan penglihatan. Penyebab gangguan penglihatan pada anak ketika anak menginjak usia 3-6 tahun. Kemampuan visual dan penglihatannya sudah jauh berkembang ketimbang masa ke masa di usia sebelumnya. Usia inilah mereka mulai piawai mengintegrasikan gerakan tubuh dan penglihatan. Ada banyak aktivitas yang memerlukan kejelian mereka dalam melihat, mulai dari belajar menulis hingga aktivitas motorik kasar. Dari kaitannya dengan mata silinder pada anak, hal ini cukup umum terjadi. Mata silinder atau mata minus pada anak terjadi karena perubahan kelengkungan kornea mata. Konsekuensinya, penglihatan anak akan kabur karena cahaya yang masuk ke mata tidak fokus ke retina, kemudian mengakibatkan pandangan buram. Penyebab mata silinder pada anak tidak selalu karena gaya hidup. Bisa saja anak memang memiliki bentuk lensa mata yang berbeda sejak lahir. Artinya, ada faktor genetik yang berpengaruh di sini. Faktor lain bisa menyebabkan mata minus pada anak adalah operasi mata hingga cedera pada mata. Yang berikut adalah tanda-tanda gangguan penglihatan pada anak. Yang A, sering mengucek mata meskipun tidak mengantuk. B, mata terlihat berair. C, memeringkan kepala saat melihat sesuatu. D, menutup sebelah mata untuk bisa melihat dengan lebih fokus. E, menghindari aktivitas yang memerlukan fokus penglihatan. Yang F, memerlukan atau mengeluh mata lelah hingga sakit kepala. Jika anak menunjukkan tanda-tanda tersebut, segera periksa mata anak ke dokter mata. Yang I, mengatasi gangguan penglihatan pada anak. Ketika hasil tes kesehatan mata menunjukkan pada gangguan seperti mata minus atau mata silinder, dokter biasanya akan menyarankan anak menggunakan kacamata. Namun jika mata silinder atau mata minus pada anak masih cukup ringan, kadang dokter tidak memberikan perawatan apapun selain menggunakan kacamata dengan resep khusus. Ada juga memilih pengobatan dengan metode operasi laser. Namun tentu pertimbangan untuk memerlukan operasi ini harus benar-benar matang. J. Cara mencegah gangguan penglihatan pada anak. 1. Rutin periksa mata. 2. Melatih penglihatan anak. Yang ketiga, konsumsi sayur dan buah-buahan. Yang keempat, batasi penggunaan gadget. Yang berikut ada strategi pembelajaran. Pendidikan yang mengajar siswa tunanetra harus membantu siswanya mendapatkan informasi sebanyak mungkin melalui indera non visual. Yang pertama ada braille, yang kedua tactile aids and manipulative, yang ketiga technological aids for reading print, yang keempat teknologi asistif, yang kelima tongkat pemandu, yang keenam anjing pemandu, yang ketujuh alat bantu perjalanan elektronik. Yang kedua, ada siswa dengan hambatan pendengaran. A. Pengertian tunarungu. Anak yang memiliki tunarungu atau memiliki gangguan pendengaran secara umum terlambat dalam bahasa. Memerlukan komunikasi alternatif. Sulit dalam berartikulasi, mengalami masalah suara dan memiliki keterbatasan dalam berkata-kata. Lebih lanjut, Undang-Undang Pendidikan Individu dan Disabilitas menjelaskan bahwa ketulian sebagai gangguan pendengaran yang cukup parah sehingga anak tidak dapat memproses informasi linguistik melalui pendengarannya, bahkan dengan menggunakan alat bantu dengar dan dapat bersifat permanen. B. Klasifikasi tunarungu. Secara umum, gangguan pendengaran terbagi menjadi 3, yaitu ketulian,
gangguan pendengaran berat, dan gangguan pemrosesan pada sentral pendengaran. Yang C, karakteristik tunarungu. Pada pendidikan umum, anak dengan gangguan pendengaran dapat dikenali dengan karakteristik berikut. 1. Memiliki masalah fisik yang berhubungan dengan telinga seperti keluhan sakit kepala atau sakit telinga, ketidaknyamanan di telinga, atau dering aneh yang sering didengar siswa. Yang kedua, anak mengartikulasikan suara dengan buruk, terutama menghilangkan suara konsonan. Kehilangan bunyi konsonan merupakan indikator gangguan pendengaran frekuensi telinga. Yang ketiga, ketika mendengar rekaman radio atau televisi, siswa meminta menaikkan volume sehingga siswa lain mengeluh. Yang keempat, memiringkan kepala atau menoleh ke arah pembicara agar dapat mendengar dengan baik. Yang kelima, sering meminta kalimat atau informasi yang baru saja disampaikan untuk diulang. Yang keenam, siswa tidak responsif saat diajak bicara dengan suara normal. Yang ketujuh, siswa enggan berpartisipasi dalam kegiatan lisan. D. Faktor penyebab kehilangan pendengaran. Faktor penyebab kehilangan pendengaran dapat disebabkan oleh faktor genetik yang merupakan faktor terbesar penyebab kehilangan pendengaran. Yang E. Strategi pembelajaran bagi anak tunarungu. Dalam proses pembelajaran anak tunarungu memerlukan perhatian diantaranya. 1. Tidak mengajak anak untuk berbicara dengan membelakangi. Yang kedua, anak ditempatkan di paling depan. Yang ketiga, perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengar. Yang keempat, dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru. Yang kelima, bicara dengan anak pada posisi berhadapan dan jika memungkinkan posisi kepala guru sejajar dengan kepala anak. Yang keenam, guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibir yang jelas. Anak dengan gangguan pendengaran memerlukan program pendidikan individual atau IEP dengan model RTI yang disediakan dengan 3 tingkatannya, yaitu tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan ketiga. Ketiga, siswa dengan hambatan intelektual. A. Pengertian disabilitas intelektual. Menurut International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem, disabilitas intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya keterbatasan atau impairment keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Disabilitas intelektual dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya. Prevalensi dari gangguan jiwa lainnya sekurang-kurangnya 3-4 lipat pada populasi ini dibandingkan dengan populasi umum. B. Klasifikasi disabilitas intelektual. 1. Mild atau ringan. Karakteristik anak disabilitas intelektual mild atau ringan adalah mereka termasuk yang mampu didik. Bila dilihat dari segi pendidikan, mereka pun tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok, walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat daripada anak rata-rata. Yang kedua, moderate atau sedang. Anak karakteristik disabilitas intelektual menengah adalah mereka digolongkan sebagai anak yang mampu latih, di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Yang ketiga, ada severe atau berat. Karakteristik anak disabilitas ini adalah mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun pada tugas-tugas sederhana. Yang keempat, ada profound atau sangat berat. Ini adalah intelektual memiliki masalah yang serius, baik menyangkut kondisi fisik, inteligensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Yang C, karakteristik disabilitas intelektual. Yang pertama, ada karakteristik umum. A. Perkembangan akademik. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Yang ketiga, perkembangan fisik atau kesehatan dan motorik. Yang kedua, karakteristik khusus. Ada A. Ringan, yaitu domain konseptual, domain sosial, dan domain praktis. Yang B. Sedang, ada domain konseptual, sosial, praktis. Yang C. Parah, ada domain konseptual, sosial, dan praktis, dan sangat parah ada domain konseptual, sosial, dan praktis. D. Faktor penyebab disabilitas intelektual. Penyebab disabilitas intelektual dibagi menjadi 2, yakni secara primer dan sekunder. Disabilitas intelektual primer disebabkan oleh
karena faktor keturunan, sedangkan penyebab sekunder disebabkan oleh faktor dari luar yang diketahui oleh faktor-faktor mempengaruhi otak, baik pada waktu prenatal ataupun postnatal, dan dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. A. Penyebab primer. Akibat dari faktor keturunan bisa disebabkan oleh ketidaknormalan kromosom dan gen. Kondisi genetik yang paling umum termasuk Down syndrome, sindrom Klinefelter, sindrom Fracter, dan sindrom Prader. B. Penyebab sekunder. Akibat ini yaitu pengaruh postnatal yang keadaan ini sudah diketahui sejak atau sebelum lahir, tapi tidak diketahui etiologinya. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh penyakit otak yang nyata atau postnatal. B. Penyebab lainnya. Adapun penyebab lainnya yang dapat menimbulkan gangguan intelektual antara lain: 1. Akibat infeksi, 2. Akibat ruda paksa, 3. Gangguan metabolisme, 4. Kelainan kromosom, 5. Prematuritas, 6. Gangguan jiwa berat. E. Cara identifikasi. 3 kriteria yang harus dipahami. 1. Keterbatasan dalam fungsi intelektual seperti penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, berpikir abstrak, penilaian, pembelajaran akademis, dan belajar dari pengalaman. Yang kedua, keterbatasan dalam fungsi adaptif. Yang ketiga, onset gangguan intelektual dan fungsi adaptif selama periode pengembangan. Yang berikut ada strategi pembelajaran. Yang pertama ada RTT atau respon terhadap intervensi, adalah pendekatan multitingkatan untuk mengidentifikasi awal dan dukungan siswa dengan kebutuhan belajar dan perilaku. Yang kedua ada strategi pembelajaran konstekstual atau CTL atau Contextual Teaching and Learning, merupakan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar di mana siswa menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks nyata dalam dan luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif atau nyata. Yang ketiga ada Proactive Behavior Support, yaitu yang tepat untuk anak dengan gangguan intelektual, merupakan salah satu pendekatan modifikasi dan manajemen perilaku yang diterapkan untuk perilaku positif yang sesuai dengan konteks sosial. Yang keempat ada siswa dengan hambatan fisik dan hambatan kesehatan. Disabilitas atau gangguan fisik dan kesehatan atau Children with Physical and Health Disabilities merupakan gangguan yang berhubungan secara medis yang membutuhkan layanan intensif dari kedokteran dan teknologi. Peserta didik dengan gangguan fisik dan kesehatan serupa mungkin memiliki kebutuhan khusus yang sangat berbeda, mengalami kelumpuhan mungkin aktif dan keluar, sedangkan yang lain mungkin menarik diri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. B. Karakteristik Children with Physical and Health Disabilities. Gangguan cacat fisik atau gangguan kesehatan dan cacat ganda sebagai berikut. 1. Menderita dan mengalami kelumpuhan. Yang kedua, kemampuan kognitif dan akademiknya tidak terpengaruh, bahkan ada juga kemampuan bahasa dan kemampuan robotik. Yang ketiga, hubungan sosial baik dan mudah berteman. Yang keempat, mengalami kesulitan dan mengontrol motorik dan aktivitas fisik atau pendidikan jasmani. Yang kelima, terapi yang dapat diberikan terkait okupasi dan fisik, terapi wicara dan bahasa, alat bantuan tongkat dan musik. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak dengan disabilitas fisik. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah atau lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna atau lebih kecil dari biasa. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri atau duduk dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Faktor penyebab terjadinya gangguan kesehatan. Yang berikut, siswa dengan gangguan fisik dan kesehatan adalah kelompok yang sangat heterogen dengan berbagai macam kondisi dan penyakit. Beberapa gangguan fisik dan kesehatan bersifat bawaan, yaitu hadir saat lahir, yang lain didapat setelah lahir melalui penyakit atau cedera.
Faktor yang dapat mempengaruhi anak berkebutuhan khusus adalah faktor biologi, psikologi, dan sosial. Lebih lanjut dijelaskan yang merupakan faktor biologis seperti kerusakan otak yang mendasari. Faktor genetik misalnya sindrom Down dapat dikaitkan dengan demensia. Sklerosis tuberosa dapat dikaitkan dengan autisme. Sindrom Prader-Willi dapat dikaitkan dengan makan berlebihan dan obesitas. Psikosis bisa jadi sindrom terkait dengan perilaku yang merugikan diri sendiri. Epilepsi dapat menyebabkan peningkatan tingkat gangguan kejiwaan, termasuk depresi dan psikosis. Gangguan sensorik menyebabkan peningkatan 4 kali lipat gangguan kejiwaan. Obat yang diresepkan menyebabkan peningkatan tingkat kejiwaan. Gangguan yang dipicu oleh jenis pengobatan tertentu. Berikut ada landasan yang anak kekurangan kesehatan. 1. Undang-Undang Nomor 4 1997 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 1998 tentang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, penyandang disabilitas secara khusus mengatur penyandang disabilitas. Pasal 14 menegaskan kuota 1% untuk ketenagakerjaan penyandang disabilitas di perusahaan pemerintah dan swasta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa bukan secara teologi. Dalam Al-Quran terdapat 5. Berikut keterbatasan. Pada umumnya tidak mengalami gangguan kognisi, tetapi biasanya mereka merasa rendah diri atau malu bergaul dengan teman-temannya. Pada penderita spina bifida ditandai dengan adanya tonjolan pada jaringan tulang belakang sehingga memungkinkan adanya gangguan pada tampilan seseorang. Sedangkan kecerdasan normal ada juga yang tinggi, demikian pula dengan penderita muskular distrofisi. Berikut ada kebutuhan khusus. Selain kebutuhan pada pemeriksaan di atas, penyandang disabilitas fisik pun memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama, latihan kebutuhan sehari-hari. Kedua, latihan alat bantu. Yang ketiga, latihan penguatan otot dan sendi. Yang keempat, latihan sensorik motor dan koordinasi. Yang kelima, aksibilitas. Yang keenam, obat-obatan yang dibutuhkan. Yang kelima, ada siswa dengan hambatan komunikasi. A. Pengertian gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi atau gangguan dengan ketidakmampuan individu untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Gangguan komunikasi terkait masalah dengan input dapat merusak kemampuan individu untuk menerima pesan. Kesulitan dalam pemrosesan bisa membuat memahami atau menafsirkan pesan dengan keras, dan masalah keluaran dapat dibuat sulit untuk mengirim pesan. Dalam beberapa kasus, kesulitan pemrosesan mempengaruhi anak-anak kemampuan untuk memahami arti non-literal dari kata-kata, sehingga anak kesulitan nuansa komunikasi. B. Klasifikasi gangguan komunikasi. Komunikasi adalah dalam gangguan kemampuan menerima, mengirim, memproses, dan memahami konsep sistem simbol verbal, non-verbal, dan grafis. Gangguan komunikasi mungkin terlihat dalam proses pendengaran, bahasa, dan atau pidato. Gangguan komunikasi dapat berkisar dalam tingkat keparahan dari ringan hingga berat. Mungkin berkembang atau diperoleh. Individu dapat menunjukkan satu atau kombinasi dari gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi dapat mengakibatkan kecacatan primer atau mungkin sekunder untuk kecacatan lainnya. C. Penyebab gangguan komunikasi. 1. Gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Pada penderita tunawicara, pendengaran modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat. Dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu, tunarungu kemudian memahami bahasa lisan dan tulis sehingga bahasa kedua. Dewasa ini mengajarkan pemahaman membaca gerak bibir lebih ditekankan. Namun demikian, bagi penderita tunarungu,
dengan kerusakan pendengaran yang sangat parah hanya dapat diajari dengan bahasa isyarat. 2. Gangguan pada mekanisme bicara. Organ ketidaksempurnaan bicara menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucap atau perkataan yang sejatinya terpadu pada pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Hal ini disebut gangguan mekanisme berbicara. Menurut Cher, berdasarkan mekanismenya, gangguan bicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah, serta pada rongga mulut dan kerongkongan. Faktor risiko paling sering: 1. Asal genetik, 2. Pendengaran, masalah pra dan perinatal. Yang keenam, siswa dengan hambatan emosi dan perilaku. A. Pengertian tunalaras. Dalam buku Education Exceptional Children mendefinisikan tunalaras, suatu kondisi yang menghilangkan satu atau lebih karakteristik berikut dalam jangka waktu yang lama dan pada tingkat tertentu yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan. Dengan terganggunya aspek emosi dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain atau lingkungannya. Sedangkan anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan memberikan respon-respon kronis yang jelas tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan dan atau perilaku yang secara personal kurang memuaskan, tetapi masih dapat dididik sehingga dapat berperilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial dan bertingkah laku yang dapat memuaskan dirinya sendiri. Dapat diartikan bahwa tunalaras adalah gangguan emosional dan perilaku yang dapat dilihat dari aspek sosial dan lingkungan. Yang B, ada klasifikasi tunalaras. 1. Klasifikasi dimensional adalah tingkah laku yang akan digunakan menggambarkan bentuk gangguan merupakan tingkah laku khas yang sering dilihat dalam situasi kelas. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan jenis dan penyimpanannya anak. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi aspek kepribadian dan aspek jiwa. Berdasarkan derajat penyimpangannya dibagi menjadi taraf ringan, taraf sedang, dan taraf berat. Yang C, tunalaras karakteristik. Karakteristik berdasarkan integrasi dan prestasi penelitian menunjukkan bahwa rata-rata anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku memiliki tingkat inteligensi pada tingkat Dual Normal Range atau skor IQ hanya berkisar pada angka 90 dan hanya sedikit yang memiliki tingkat inteligensi di atas rata-rata. Karakteristik tunalaras berdasarkan karakteristik sosial dan emosional, yaitu tingkah laku yang tidak terarah dalam pengucapan kata-kata kotor dan tidak senonoh, senang memerintah, berperilaku kurang ajar, gangguan kepribadian atau merasa rendah diri, cemas, pemalas, depresi, kesedihan yang mendalam, menarik diri dari pergaulan, tidak matang atau tidak dewasa dalam sikap, atau pelanggaran sosial. Karakteristik tunalaras dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama dan pada tingkat tertentu yang mempengaruhi kinerja pendidikan. Faktor penyebab tunalaras yaitu 1. Faktor internal seperti faktor biologis berperilaku, serta emosi dipengaruhi oleh faktor genetik, neurologis, ataupun biokemikal, bahkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Yang kedua, faktor eksternal seperti faktor keluarga, sosial budaya, dan lingkungan. Situasi atau kondisi tertentu dalam keluarga yang turut mempengaruhi atau merupakan sumber penyimpangan tingkah laku anak. Sekolah merupakan tingkah laku atau lingkungan kedua setelah keluarga yang mempengaruhi langsung terhadap perkembangan anak, dan guru di sekolah juga bertanggung jawab. Yang ketujuh, ada siswa dengan kesulitan belajar. A. Pengertian. Kesulitan belajar atau learning disability yang biasa juga disebut dengan istilah learning disorder atau learning difficulty adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. B. Ada karakteristik. Anak-anak dengan kesulitan belajar tertentu bervariasi dalam karakteristik akademik, pribadi, dan sosial mereka.
Menurut Clement yang dikutip oleh Halavan dan Kaufman tahun 1991, terdapat 10 gejala yang sering dijumpai pada anak belajar, yaitu 1. Hiperaktif, 2. Gangguan persepsi motorik, 3. Emosi yang labil, 4. Kurang koordinasi, 5. Gangguan perhatian, 6. Impulsif, 7. Gangguan memori dan berpikir, 8. Kesulitan pada akademik khusus, yaitu membaca, matematika, dan menulis, yang ke-9. Gangguan dalam berbicara dan mendengar, dan ke-10. Hasil elektrohalogram tidak teratur serta tanda-tanda neurologis yang tidak jelas. Adapun ciri-ciri tersebut dengan pengelompokannya adalah sebagai berikut. 1. Masalah persepsi dan koordinasi. 2. Gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Yang ketiga, mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Yang keempat, kurang mampu menyesuaikan diri. Yang kelima, menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Yang keenam, pencapaian hasil belajar yang rendah. Berikutnya penyebab. Menurut Mangunsong, sejarah dari penyebab kesulitan belajar dibagi menjadi 4 fase, yaitu 1. Fase dasar. Fase ini terjadi pada masa 1800 sampai 1930. Hal ini merupakan era awal penelitian pada otak dan kerusakannya. Yang kedua, fase transisi. Fase ini mulai masa 1930 sampai 1960. Pada fase ini, penelitian secara klinis mengamati anak-anak yang mempunyai permasalahan dalam belajar. Psikolog dan pendidik mengembangkan alat-alat untuk pengukuran dan remedial. Kemajuan pada fase ini ditandai dengan ditemukan sebutan-sebutan brain injuring children disabilities atau anak dengan luka otak yang diperkenalkan oleh Alfred Strauss. Yang ketiga, fase integrasi. Pada masa antara 1960 sampai 1980, pada masa ini tampak implementasi yang pesat dari program-program kesulitan belajar di sekolah-sekolah. Yang keempat, fase kontemporari, mulai setelah 1980. Pada masa ini diperkenalkan antara lain tentang usia, tentang kesulitan dari sedang ke barat. Yang kedelapan, ada siswa dengan hambatan autis spectrum disorder. A. Pengertian autis. Autisme yaitu nama gangguan perkembangan komunikasi sosial perilaku pada anak. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autis atau autis spectrum disorder atau ASD. Terminologi spektrum digunakan karena gejala ASD bervariasi dari yang ringan sampai berat. ASD merupakan gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan adanya gangguan dan kesulitan penderita untuk berinteraksi sosial, berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal, serta adanya gangguan perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas, berulang, dan stereotipik. Yang berikut ada karakteristik. Karakteristik anak dengan gangguan ini memiliki kelainan perkembangan mendasar pada anak autis, kurangnya kemampuan untuk memahami pemikiran dan perasaan orang lain. Salah satu ciri yang dimiliki oleh banyak penyandang autis adalah hipersensitivitas terhadap kebisingan di lingkungan, yaitu motor skill keterampilan. Ini mengalami kesulitan dengan berbagai motorik keterampilan seperti keterampilan motorik kasar. Berikut ada faktor penyebabnya. Sampai sekarang belum terdeteksi faktor yang berikut. Ke-9, yaitu siswa dengan attention deficit hyperactivity disorder. A. Pengertian. Anak-anak yang gelisah, mengoceh tanpa henti, menyelah dan melompat dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya mungkin sangat melelahkan berada di sekitar. Lebih buruk lagi, perilaku mereka membatasi kemampuan mereka untuk belajar dan berteman, dan mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang bagi diri sendiri serta keluarga. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai permasalahan anak yang dapat dikategorikan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri,
masalah tentang atensi, hiperaktivitas, dan impulsitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Adapun ADHD dalam bahasa Indonesia yaitu gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif, yaitu gangguan pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gambling. Berikut ada karakteristik. Yang pertama, kurang dapat memusatkan perhatian. Yang kedua, hiperaktif. Yang ketiga, impulsif. Yang keempat, kesulitan mematuhi peraturan. Yang berikut faktor penyebab. Yang pertama, faktor genetika. Beberapa bukti penelitian menyatakan bahwa faktor genetika adalah faktor penting dalam memunculkan perilaku ADHD. ADHD terjadi pada sekeluarga. 1/3 dari keluarga anak ADHD memiliki gangguan. Jadi jika orang tua mengidap ADHD, anak-anak memiliki risiko ADHD sebesar 60%. Yang kedua, faktor neurobiologis. ADHD sangat sulit dipahami. Namun begitu diduga ada faktor langsung maupun tidak langsung dari keadaan neurobiologis. Faktor tidak langsung adalah bukti yang tidak mengikut sertakan faktor langsung dari otak atau fungsinya berasal dari berkaitan antara peristiwa atau kondisi yang berhubungan dengan status neurologis atau simptom-simptom ADHD. Yang ketiga, diet, alergi dan zat timah, aditif makanan, pengawet, dan pewarna buatan dan rasa telah diusulkan sebagai penyebab major dari ADH 0,5. Tapi dengan baik berikutnya dirancang dan dikendalikan melakukan tidak mendukung temuan ini. Namun sulit untuk sepenuhnya mengabaikan bukti anekdot bahwa beberapa anak secara signifikan menjadi lebih buruk setelah memasukkan makanan tertentu dan membaik setelah mengeluarkan makanan dari tertentu. Ke-10, siswa gifted and talent. A. Pengertian. Istilah berbakat secara tradisional telah digunakan untuk menyebut orang-orang dengan intelektual hadiah, dan kami menggunakannya di sini dengan cara yang sama. Setiap budaya mendefinisikan bakat dalam ceritanya sendiri, dalam hal kemampuan yang dihargai oleh budaya. Yunani kuno menghormati filsuf dan orator, dan Roma menghargai insinyur dan prajurit itu. Dari definisi masyarakat tentang karunia, kita belajar sesuatu tentang nilai-nilai dan gaya hidup budaya. Kami juga belajar bahwa orang luar biasa seringkali ditemukan oleh kemampuan individu dan kebutuhan masyarakat. Berikut ada penyebab. Yang pertama ada keturunan dan lingkungan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Francis Galton dalam sebuah penelitian terhadap orang Inggris yang luar biasa menyimpulkan bahwa kemampuan luar biasa terdapat dalam keluarga dan merupakan faktor genetika dalam asal. Sejak saat itu, ada kepercayaan yang kuat pada peran yang kuat bahwa faktor keturunan berperan dalam menghasilkan kemampuan mental. Tentu saja, studi tentang kembar dan hubungan erat antara kemampuan anak angkat dengan kemampuannya orang tua kandung menuntut kita untuk mengenali unsur keturunan. Salah satu argumen terkuat untuk pengaruh keturunan pada kebohongan dalam jumlah kecil tapi tetap mengesankan keajaiban anak-anak yang berkembang luar biasa cepat. Berikut ada strategi pembelajaran. Sebuah konsumsi tumbuh tentang apa yang dibutuhkan untuk membantu siswa dari lingkungan yang kurang beruntung menjadi sejahtera. Berbagai layanan kesehatan dan sosial harus tersedia untuk siswa tersebut. Harus ada guru yang tersedia dengan pelatihan dalam metode pendidikan khusus dan pemahaman tentang lingkungan budaya. Sampai di sini hasil video dari saya. Jika ada kesalahan dan perkataan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.